Iya kan? Belum pasrah tuh. Ingin lama tapi tidak bisa lama. Berarti belum menerima keputusan Tuhan tuh. Ya. Ingin lama tapi tidak bisa lama. Berarti belum mempersilahkan Tuhan tuh. Kira-kira ya enggak? Kesimpulannya suka nggak suka, mau nggak mau, bisa nggak bisa itu. Harus kalau sudah wahyu pancalaku. Karena apa? Karena kalau sudah wahyu pancalaku, kita itu patung. Kira-kira ya enggak? Lah nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti kan patung hidup kan? Lah nggak bisa ngapa-ngapain. Coba aja renungkan itu wahyu pancalaku. Kalau masih ada daya dan upaya, berarti belum wahyu pancalaku. Kalau sudah nggak bisa apa-apa, berarti sukses wahyu pancalakunya. Berarti sukses wahyu pancalakunya. Bahkan kalau wahyu pancalaku itu benar-benar dimengerti, benar-benar dipahami, kita itu tidak bisa patrap palunggo, ya, terus membaca bacaan palunggo pambuko. Kita itu tidak bisa patrap kunci, terus membaca bacaan kunci, tidak bisa. Kalau benar-benar mengerti, benar-benar memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku. Sebab karena itu wahyu pancalaku kita gunakan ketika kita mengalami ketidakmampuan. Jangan dari awal. Kalau dari awal, sebelum duduk, atau dimulai dari ketika kita duduk, kita menggunakan wahyu pancalaku, lah nggak bisa apa-apa. Bisa patra palunggo, berarti belum wahyu pancalaku. Bisa membaca bacaan palunggo pambuko, berarti belum wahyu pancalaku. Lah masih punya daya dan upaya. Coba aja renungkan itu wahyu pancalaku. Nggak bisa patrap kunci. Lah kalau masih bisa patrap kunci, berarti masih punya daya, masih punya upaya. Nah kalau masih punya daya, masih punya upaya, berarti belum wahyu pancalaku. Ayo. Pasrah kepada Tuhan. Namanya orang pasrah bagaimana? Kalau sudah pasrah, diinjek sekalipun kan diem, udah pasrah kan? Ditambah lagi mempersilahkan kuasa Tuhan. Nah, diinjak wajahnya saja diem, apalagi sampai mempersilahkan kuasa Tuhan. Wah, lebih diem lagi tuh. Kira-kira ya enggak? Lebih enggak apa-apa lagi. Tuh. Bisanya apa? Bisanya hanya merasakan. Diinjek sama Tuhan, ya kita merasakan rasanya diinjek sama Tuhan. Cuma itu doang biasanya. Benar-benar mengerti, benar-benar memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku, udah deh. Kita itu seperti tidak punya tulang di situ. Dibilang patung, bernapas, ya. Dibilang bukan patung, tidak bisa bergerak karena tidak bertulang, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya. Sebab karena itu doa terbaik adalah sesungguhnya tiada daya dan upaya jika tanpa Tuhan. Itu ngambil dari wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman. Jadi sejatinya iman itu tiada daya dan upaya jika tidak dengan Tuhan.
Namun wahyu pancalaku atau iman itu adalah kesadaran manusia hidup. Ya. Wahyu pancalaku atau iman adalah kesadaran manusia hidup. Lah, manusia hidup, setiap manusia hidup ini memiliki jati diri. Ya, memiliki jati diri. Jati dirinya apa? Raganya punya bahan dan punya asal usul. Jiwanya punya bahan dan punya asal usul. Hidupnya punya bahan dan punya asal usul. Lah, dengan bahan dan asal usul jiwa raga hidupnya ini tadi, maka wahyu pancalaku itu digunakan ketika kita mengalami sesuatu yang amat sangat gitu. Jadi ujuk-ujuk menggunakan wahyu pancalaku itu tidak bisa. Nah, tidak bisa kalau sampai ada apa-apa pancalaku, ada apa-apa pancalaku tanpa gitu, tanpa jati diri sebelumnya, ya berarti pengecut di situ. Pengecut. Kenapa dikatakan pengecut? Jiwa kita berasal dari 4 esensi kesaktian Tuhan. Nah, hidup kita berasal dari zat Tuhan. Kok ujuk-ujuk pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan? Wow, apa enggak pengecut? Pengecut banget lagi, ya kan? Sama halnya kita tidak mengakui 4 esensi kesaktian Tuhan yang luar biasa itu tadi. Sama halnya kita tidak mengakui kehebatan hidup kita yang tak lain dan tak bukan adalah Ruh Tuhan yang maha dahsyat. Lah kok ujuk-ujuk pasrah sama Tuhan? Tuh. Makanya sebelum wahyu pancalaku, kita beridentitas jati diri terlebih dulu. Mulai dari palunggo pambuko, kunci, paweling, menyebut asmo, micil, itu kan jati diri. Jati diri. Nah, ketika kesandung, nah baru gunakan wahyu pancalakunya. Nah, kalau tidak tersandung, untuk apa? Nah, nggak kejeglong, untuk apa wahyu pancalaku? Tidak mengalami kesulitan, untuk apa wahyu pancalaku? Nah, itu. Nah, kalau mengalami kesulitan, tersandung, mengalami rumit, baru gunakan wahyu pancalaku. Membodohkan diri di hadapan Tuhan. Paham? Nah, sekarang pertanyaannya saya ganti. Ada nggak yang masih mengalami kesulitan diam ketika samadhi? Saya, Pak. Kesulitannya mudah terpengaruh tadi. Iya. Kalau kesulitannya mudah terpengaruh tadi kan udah saya jawab. udah saya jawab gitu. Makanya motivasinya sebelum duduk melakukan patrap samadhi, ingat-ingatlah terlebih dulu jati diri. Ingat-ingat terlebih dulu jati diri. Tapi punten Bapak, kan udah sebelum melakukan patrap itu kita udah ingat terus
dihayati rasininya gitu tuh, sampai pada esensi kesatuan Tuhan, sampai sudah disebut tadi ini. Iya. Tapi dalam nyatanya pas praktek begitu lagi gitu Pak Wes. Iya, karena panjenengan cuma ingat jati diri saja kan. Sementara jati diri kita itu ada 3 bagian. Nah, dan saya tadi belum selesai ngomongnya. Sebelum duduk melakukan patrap samadhi, ingat-ingat dulu jati dirinya. Satu bagian tuh. Lah, kedua bagiannya, ingat-ingat lagi, ingat-ingat dulu apa itu wahyu pancagaib dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Lah, terus bagian yang ketiga, ingat-ingat dulu apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku. Lah, baru melakukan patrap. Kalau jati diri sudah ingat, apa dan bagaimana wahyu pancagaib itu ingat, apa dan bagaimana wahyu pancalaku ingat, nah baru patrap. Itu 3 bagian dari diri kita. Nah, diri kita itu terdiri dari raga, jiwa, dan hidup. Lakunya juga sama. Dari jati diri, wahyu pancagaib, dan wahyu pancalaku. Nah, kalau kesadaran kita tidak nyenggol 3 hal itu, nah karena kita belum ahli di kesadaran, ya pasti noleh. Kalau tidak noleh, nunduk. Kalau tidak nunduk, angkat wajah. Tidak bisa tidak bisa tetap hidup madep mantep, itu tidak bisa. Pasti ada nolehnya, atau nunduknya, atau angkat wajah. Jika kesadarannya tidak nyenggol ketiga hal terlebih dulu. Nyenggol itu kalau masih dalam tahap belajar. Nah, kalau sudah tidak belajar lagi, dalam artian sudah ahli di situ, ya enggak perlu nginget-nginget. Nginget-nginget itu kan berarti habis lupa kan? Kira-kira iya enggak? Ngingat-ngingat itu karena habis lupa kan? Setelah lupa. Kalau enggak lupa ngapain ngingat-ngingat? Enggak lupa. Tuh di situ tuh. Bisanya ngingat-ngingat dikarenakan habis lupa. Nah, kalau sudah ahli kan nggak pernah lupa, ya berarti nggak perlu ngingat-ngingat, duduk bisa langsung. Apa kiranya dengan kaitan sadar, menyadari, dan kesadaran itu? Apa kaitannya sadar, menyadari, dan kesadaran? Sadar itu jiwa raga kita dalam keadaan terjaga. Itu sadar. Ya. Sadar jiwa raga kita dalam keadaan terjaga. Maksudnya enggak tidur juga enggak pingsan, ya. Enggak tidur juga enggak pingsan. Itu namanya sadar, ya, sadar. Menyadari berarti berupaya. Berupaya mengenali sesuatu hal yang dilakukan atau yang dialami. Sadar berarti kita enggak tidur juga enggak pingsan. Itu namanya sadar. Orang sadar itu bukan tidur, bukan pingsan, tapi dalam keadaan terjaga seperti ini. Ini namanya sadar. Nah, dalam keadaan seperti ini orang awam juga bisa punya, mengalami. Orang awam saja mengalami kalau keadaan seperti ini. Nggak tidur, nggak pingsan, itu kan orang awam juga mengalami kan.
Nah, kalau menyadari berarti berupaya mengenali. Berupaya mengenali sesuatu yang dilakukan. Atau sesuatu yang ada di sampingnya, di dekatnya. Atau sesuatu yang bersentuhan dengan dia. Itu mengenali. Nah, kalau kesadaran, lah dua-duanya itu kelakuan dari kesadaran. Nah, sadar itu kelakuannya kesadaran, menyadari juga kelakuannya kesadaran. Jadi prakteknya tinggal sendikoro begitu maksudnya. Apakah cuma menyadari kerjanya, rasa apa? Yang kita lakukan adalah menikmati rasanya, Itu yang bukan sendiko dawo. Sendiko dawo itu kan sudah dimulai kita dari bangun dari tidur ya, mulai dari bangun dari tidur. Ini kan sudah panca gaib, sudah panca laku. Ya. Begitu bangun dari tidur, entah itu tidur siang, entah itu tidur malam, itu kan sudah dalam sikon atau keadaan wahyu panca gaib, wahyu panca laku. Ya kan? Artinya sedulur papat kali mau pancernya kan sudah aktif di situ. Dengan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri. Dengan sifat dan sikapnya sedulur papat kali mau pancer itu sendiri. Artinya sedulur papat selain sudah aktif, sedulur papat kali mau pancer kita, juga sudah ada pasrah kepada Tuhan, menerima. Kan sudah di situ. Nah kalau sudah, kenapa sendiko? Kan sudah sendiko dawo. Gitu. Kenapa sendiko dawo ini harus kita lakukan ketika bergerak dan bergerak lagi? Nah kalau sudah panca gaib, kalau sudah panca laku, terus apa? Terus ngapain? Kan menikmati rasanya. Kan gitu. Kalau sudah selesai makan, terus ngapain? Kan menikmati. Iya kan? Saya paham, sampun paham. Sampun paham dereng. Jadi laku kita itu adalah laku jati diri. Laku kita adalah laku wahyu panca gaib. Laku kita adalah laku wahyu panca laku. Nah kalau kelakuan kita hanya ada dua. Diam di saat samadhi, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di luar samadhi. Itu dok. Selain itu kan sudah semua. Selain itu kan sudah semua. Ya? Patrap sudah kan, membaca bacaannya sudah ya. Ingat jati diri sudah, ingat apa dan bagaimana wahyu panca gaib sudah, ingat apa dan bagaimana wahyu panca laku kan sudah semua. Nah terus kalau sudah semua gimana? Tinggal menikmati rasanya ketika manunggal dengan Romo dan diam ketika berhadapan dengan Romo. Selain dua itu nggak ada, kan sudah semua, udah selesai. Selain dua itu kan sudah kita lakukan semua. Paham dereng? Ada lagi? Ada lagi? Tadi Pak bilang kalau dalam kondisi mau akrab tapi kondisinya sikonnya ingat jati diri, tidak perlu diingat-ingat lagi ya. Ini Pak. Iya mana?
Paham? Iki pertanyaannya gimana ini? Pada saat mau patrap, sikonnya dalam sikon ingat diri, ingat yang ini. Ya enggak perlu ngingat-ngingat kalau sudah ingat. Itu enggak iya. Enggak perlu ngingat-ngingat lagi lah wong sudah ingat. Malah ngarang kalau ngingat-ngingat lagi. Dalam keadaan ingat-ngingat ya berarti kan ngarang di situ. Nah kan tinggal langkah selanjutnya kalau sudah ingat jati diri, lupa apa ingat? Wahyu panca gaib itu apa dan bagaimana? Nah, oh ingat, masih ingat. Nah kalau masih ingat apa dan bagaimana wahyu panca gaib, lupa apa ingat? Apa dan bagaimana wahyu panca laku? Nah kalau ketiga-tiganya itu masih tetap ingat semua ya bisa langsung patrap. Bisa langsung patrap. Keputusannya bisa langsung melakukan patrap. Kalau tiga-tiganya masih tetap ingat. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi enggak? Madura? Ada pertanyaan? Enggak ada. Baru kali ini saya bertemu dengan orang Madura. Ada lagi? Ada lagi enggak pertanyaannya? Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Pak Web, kenapa ya? Kehidupan di dunia kok merepotkan? Nggak ada benernya. Nggak ada baiknya. Nggak punya utang. Jadi omongan. Punya utang apalagi? Jadi orang kaya. Jadi omongan. Miskin apalagi? Bekerja jadi omongan, nganggur apalagi? Bener salah, apalagi salah. Kenapa kehidupan dunia kok bisa seperti itu? Gitu. Satu, jawabannya dikarenakan kehidupan di dunia ini adalah karma. Ya, kehidupan di dunia ini adalah karma. Kehidupan di dunia ini adalah sebab akibat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ya kita akan diadili oleh kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan keburukan, kita akan diadili oleh keburukan yang kita lakukan. Namanya juga karma. Jadi karma itu seperti itu. Nggak ada benernya. Kita diam, nggak bener. Tidak diam, juga nggak bener. Itulah kehidupan di dunia. Itulah karma, itulah sebab akibat. Jadi, jangan pernah minta. Saya jadi orang kaya, ndak diomongin orang, itu jangan pernah minta. Jangan pernah punya keinginan jadi orang kaya, tapi nggak diomongin orang gitu. Jadi orang miskin, tapi ndak diomongin orang. Ndak punya utang, ndak diomongi orang. Punya utang, ndak diomongi orang. Itu jangan ingin seperti itu, jangan pernah ingin seperti itu. Karena seperti itulah kehidupan di dunia gitu. Itulah karma, itulah sebab akibat gitu. Kenapa karma ini jadi ada gitu?
Kenapa sebab akibat ini jadi ada? Kenapa kehidupan di dunia ini jadi ada? Karena kehidupan di dalam alam semesta itulah yang dimaksud Tuhan. Dan Tuhan ini artinya, Tuhan ini berarti kan segala sesuatu itu tadi. Ya. Nah, karena Tuhan itu adalah alam semesta, sebenar-benarnya Tuhan itu adalah alam semesta, atau kehidupan di dalam alam semesta, berarti kan yang dimaksud Tuhan ini adalah segala apapun yang ada di alam semesta ini. Lebih dalamnya lagi, berarti kan tidak ada sesuatu yang itu bukan Tuhan, itu kan nggak ada. Semuanya, segalanya, seluruhnya di dalam alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri. Yang berarti tidak ada sesuatu selain hanyalah Dia seorang. Kenapa karma menjadi ada? Kenapa sebab akibat menjadi ada? Kenapa kehidupan menjadi ada? Karena kita menolak Tuhan, satu. Kita menolak Tuhan. Kedua, kita mengingkari Tuhan. Yang ketiga, kita merebut, bahkan mengambil alih hak Tuhan. Nah. Konyolnya lagi, Tuhan dinilai. Nah, dibedakan. Dipisah-pisah, dipilah-pilah. Kemudian dibuli. Setelah dibuli, difitnah. Setelah difitnah, dihakimi. Kemudian diadili, yang akhirnya dihancurkan. Nah, ini yang menjadikan karma atau sebab akibat itu ada. Coba aja dengan renungkan. Satu, saya mengambil sebuah sampel. Dasarnya adalah tidak ada sesuatu selain Tuhan itu sendiri. Sekarang saya ngambil sampel, saya bekerja. Lalu pertanyaannya, ketika saya bekerja, yang saya kerjakan itu siapa? Tuhan. Pekerjaan itu siapa? Hasil pekerjaan itu siapa? Terus yang saya buang-buang itu siapa? Lucu nggak kira-kira gitu? Hasil kerja mungkin uang kan hasil kerja ya. Nah, terus uang hasil kerja itu kan dihambur-hambur, dibuang atau dimanfaatkan untuk kebaikan atau dimanfaat untuk ketidakbaikan. Berarti selama ini kan kita memperlakukan Tuhan itu hanya sebatas itu loh. Ya. Selama ini kita menganggap Tuhan itu hanya sebatas itu. Selama ini kita memperlakukan Tuhan itu hanya sebatas itu. Tidak lebih dari sekedar itu. Lebih konyolnya lagi, Tuhan sudah kita anggap seperti itu, Tuhan sudah kita perlakukan seperti itu. Kita yang menganggap dan memperlakukan Tuhan seperti itu, tidak tahu siapa dirinya. Nah, ini. Bagaimana mau ketemu tenang, bagaimana mau ketemu bahagia, bagaimana mau ketemu tentram, lawang seperti itu di setiap harinya. Ya, Pak.
Jadi hampir seluruh manusia hidup itu seperti itu. Setiap harinya itu seperti itu. Saya dulu juga sama seperti itu. Makanya saya bisa bicara. Berarti saya selama ini, seumur hidup saya itu menganggap Tuhan itu seperti ini. Dan memperlakukan Tuhan itu seperti ini. Pantesan nggak ada enaknya, nggak ada tenangnya, nggak ada bahagianya. Lawang yang melakukan dan yang diperlakukan sama-sama ruwetnya. Yang memperlakukan ruwet, yang diperlakukan ruwet. Nah, seperti itu. Nah, agar supaya tidak mengalami semua itu, Pak Web, supaya tidak mengalami semua keadaan itu bagaimana, Pak Web? Kan udah sering saya katakan, nikmati saja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Selain itu nggak ada. Selain itu ada karmanya semua. Selain menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, adalah ada karmanya semua, ada sebab akibatnya semua. Karena apa? Karena kita sudah mengkhianati Tuhan, sudah menolak Tuhan, sudah ingkar sama Tuhan, merebut kekuasaan Tuhan, mengambil alih kekuasaan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan kita hancurkan sendiri. Apapun itu, seperti itu. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, jadi tidak perlu itu ini, tidak perlu neko-neko, tidak perlu macam-macam. Cukup nikmati saja seluruh kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Nah, kalau ada yang benci, Pak Web, nikmati saja rasanya dibenci itu tadi dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Lah, kalau membencinya itu teramat sangat, tetap tidak usah itu ini. Nikmati saja rasanya dibenci itu tadi dengan kesadaran cinta kasih sayang. Lah, wong yang membenci itu adalah Romo, Tuhan. Mau diapain? Mau diapain? Lah, wong yang membenci itu Tuhan. Mau diapain? Kalau harus melakukan sesuatu, cintai orang yang membenci kita itu. Jangan berhenti di menikmati rasanya dibenci saja. Kalau harus berbuat, maka cintailah orang yang membenci kita itu. Kalau tidak mampu mencintai orang yang membenci kita, cukup nikmati rasanya dibenci dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, berikut. Kalau ada yang menghina kita, Pak Web, apa yang harus kita lakukan? Wes to, ndak ada cara lain, tidak ada teknik yang lebih baik selain menikmati rasanya dihina dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Wah, menghinanya kelewatan ya Pak Web. Tetap nikmati saja rasanya dihina itu tadi. Kalau harus berbuat, kalau harus melakukan sesuatu, maka kasihilah orang yang menghina kita itu. Kalau tidak mampu mengasihi orang yang menghina kita, wes cukup nikmati saja rasanya dihina itu tadi. Lawan yang menghina juga Tuhan itu sendiri. Ya kan? Nah, gimana? Kan tadi sudah dikatakan, kemarin malam juga sudah saya katakan, bahwa alam semesta itu adalah Tuhan. Nah, karena alam semesta itu kan, ya, jumlahnya tidak bisa dihitung. Ya, semuanya itu Tuhan. Nah, kalau semuanya itu Tuhan, berarti tidak ada sesuatu, apapun yang bukan dia sendiri, kan? Maka dia maha segalanya.
Gimana coba? Katanya boleh. Berarti misalkan Tuhan itu masuk ke apa namanya, ke hukum sebab akibat nggak, kena hukum karma nggak gitu? Atau nggak sih empat anak itu? Sampean tuh piye? Makhluk hidup kan manusia, tumbuhan dan ya yang bisa karma. Kalau empat nasib nggak bisa kena karma kan gimana? Makanya kalau saya lagi mejang sampean dengerin dulu. Nanti kalau saya persilahkan bertanya, nanya Jangan ketika saya nanya diam, ketika saya memberikan informasi sampean bertanya. Ngangel. Masih berpikir, belum ada pertanyaan. Ketika pemikiran panjenengan ketemu, apa yang saya informasikan nggak kerekam karena jenengan mikir terus mau nanya apa. Pertanyaan panjenengan nggak nyambung. Padahal apa yang sudah saya informasikan itu sudah mencakup apa yang jenengan tanyakan. Lah terus ketika ada orang yang mengfitnah Pak Web, apa yang harus kita lakukan? Wis to. Cukup nikmati saja rasanya difitnah itu. Dengan kesadaran cinta kasih sayang. Kalau merasa mampu berbuat, merasa mampu melakukan sesuatu, maka sayangilah orang yang mengfitnah kita tersebut. Kalau tidak mampu menyayangi orang yang mengfitnah kita, cukup nikmati saja rasanya difitnah dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Lah wong yang mengfitnah ya Romo itu sendiri. Lah yang mengfitnah itu loh Romo itu sendiri. Nah kalau dijahati orang Pak Web sama. Dicelakai orang Pak Web sama. Tetap sama. Nikmati saja rasanya dijahati orang itu dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Kalau merasa mampu melakukan sesuatu, maka lakukanlah kebaikan untuk orang yang menjahati kita. Kalau tidak mampu melakukan kebaikan kepada orang yang menjahati kita, maka cukup nikmati saja rasanya dijahati itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Lah wong yang menjahati itu Romo sendiri. Jangan lupa, Tuhan itu adalah maha segalanya. Nah, karena Tuhan ini disebut maha segalanya, berarti tidak ada sesuatu yang bukan Dia. Nah, jangan dianggap bahwa Tuhan itu juga tidak maha fitnah. Lah wong Dia maha segalanya kok. Ya kan? Dia juga maha mengfitnah. Dia maha segalanya. Maha jahat, maha tega, ya, maha pelit, maha bully. Iya, lalu dia maha segalanya. Status gelarnya Tuhan yang tidak dimiliki oleh makhluk apapun adalah maha segalanya. Nah ini banyak orang yang gagal paham tentang maha segalanya. Ya? Tuhan maha baik. Kalau tidak baik berarti iblis. Nah, kalau baik datangnya dari Tuhan. Kalau buruk datangnya dari iblis. Dia gagal paham kalau Tuhan ini maha segalanya. Artinya Tuhan juga maha buruk. Nah kalau sudah seperti itu, nggak ada yang terbaik. Nggak ada yang terindah selain menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Sebab kelakuan apapun yang kita lakukan, itu kelakuannya Tuhan itu sendiri. Lah gimana coba? Itu kelakuannya Tuhan sendiri. Jadi tidak ada kelakuan baik kita itu, datangnya dari Tuhan. Kelakuan buruk kita, datangnya dari iblis. Tidak ada. Lalu nggak ada sesuatu yang bukan Tuhan.
Makanya dia maha tahu. Tidak selembar daun pun yang jatuh dia tidak mengetahui. Ya pasti tahu lah wong dia semua. Lah wong dia sendiri semua, ya pasti tahu lah. Paham. Paham ya benar. Lah wong dia sendiri semua.